Baik, terima kasih pemirsa untuk mengatasi berbagai isu yang terjadi di pesantren hingga saat ini seperti bullying, pelecehan, dan yang lainnya. Dan yang baru ramai juga adalah isu pembakaran santri di salah satu pesantren di Lombok. Kementerian Agama melalui peraturan Presiden nomor 18 tahun 2026 kini telah menetapkan Direktorat Jenderal Pesantren. Lantas apakah memang Dirjen Pesantren ini benar-benar bisa menjadi jawaban untuk mengatasi isu tersebut? Lalu bagaimana anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan Dirjen Pesantren ini? Saat ini saya di sini bersama dengan Bapak Marwanda Sopang selaku Ketua Komisi 8 dari Dapil Sumatera Utara 2 fraksi PKB. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Kira-kira terkait Dirjen Pesantren ini sudah bagaimana perkembangannya Pak? Baru terbitnya Perpres ya. Kita masih menunggu struktural dari Dirjen yang nanti akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Jadi ada Dirjen, tentu nanti akan ada direktur-direktur. Sehingga dengan terbitnya KMA dari Kemenpan RB, maka sudah bisa dibedakan antara pendis dan pesantren. Perjuangan lahirnya di Dirjen Pondok Pesantren ini, Dirjen Pesantren ini sejarah panjang. Setelah lahirnya Undang-Undang Pesantren, sampai saat ini belum ada secara khusus diurusi oleh satu kedirjenan. Maka karena itu di beberapa kesempatan kita meyakinkan pemerintah bahwa kehadiran dirjen ini penting. Karena sejarah pesantren itu cukup panjang, jauh sebelum ada negara Republik Indonesia. Masih dalam Nusantara, pesantren sudah eksis sebagai lembaga yang mencerdaskan anak bangsa. Nah, kecerdasannya seperti apa? Kecerdasannya punya tokoh-tokoh yang memerdekakan Indonesia dan bahkan pelaksana pemerintah setelah Indonesia merdeka. Keberadaan pesantren ini masih berlanjut, sekalipun ada beberapa pasal di dalam pendidikan, pesantren ini kurang terurus dengan baik. Maka lahirnya Dirjen Pesantren ini mestinya sebuah jawaban setelah ada Undang-Undang Pesantren. Apa saja yang harus diurus? Satu, mengenai keberadaan pesantren, kemudian kedudukan pesantren supaya sama dengan pendidikan lainnya, sehingga nanti anak-anak yang menyelesaikan pendidikan di pesantren setara dengan yang lainnya. Yang berikutnya tentu proses belajar mengajar kita juga ingin sama dengan pendidikan lainnya. Maka karena itu tenaga pengajar, guru-guru supaya pemerintah memberikan perhatian. Itu nanti yang akan diatur di dalam kedirjenan pesantren. Terkait dengan berbagai hal yang terjadi di pesantren, tentu ini tidak bisa menjadi beban pesantren sendiri, karena berbagai hal yang terjadi itu di tempat-tempat lain juga terjadi. Ini tantangan kita bersama. Mungkin saja ini nggak tahu nih kira-kira yang menjadi penyebab itu apa. Penelitian secara khusus, katakanlah kekerasan, kemudian ada penyimpangan, sama-sama terjadi, tapi beban moralnya memang di pesantren lebih berat dibanding tempat-tempat lain. Saya kira itu. Maka karena itu kita mengusulkan dalam hal mengurusi pesantren sesuai dengan hasil output dari pendidikan itu, maka pemerintah kita sarankan supaya memberikan perhatian dengan kehadiran pemerintah termasuk anggaran. Kira itu. Kalau untuk anggarannya sendiri kira-kira sudah ada pembahasan lebih lanjut belum Bapak untuk Dirjen Pesantren ini? Karena belum ada dirjennya secara eksis struktural, belum. Masih dalam semacam rumah ya, rumahnya masih di Pendis.
Sehingga dia semacam satu struktural direktur pesantren. Direktur pesantren itu sudah ada anggarannya, tapi kalau dia menjadi dirjen itu belum. Kalau pertanyaannya berapa itu kira-kira, tentu kita belum tahu karena itu terkait dengan jumlah pesantren, terkait dengan jumlah guru-guru dan lain-lain. Tapi kita di Komisi 8 sudah mengusulkan paling tidak merespon kebutuhan para guru sekitar 4,5 triliun. Nah, kira itu yang sudah dibahas di Komisi 8. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, berarti dapat kita simpulkan bahwa hingga saat ini dari Komisi 8 sendiri juga masih menunggu kepastian terkait struktur pasti dan siapakah nanti yang akan menempati posisi-posisi di Dirjen Pesantren ini untuk nantinya membahas lebih lanjut terkait isu-isu pesantren yang ada. Dan saat ini untuk biaya sendiri, biaya anggaran sendiri untuk guru-guru di pesantren dari Komisi 8 sendiri mengusulkan sekitar 4 triliun untuk dapat memastikan kesejahteraan dan kualitas guru-guru di pesantren. Demikian laporan kami dari lapangan pemirsa, terima kasih kembali ke studio.